فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan berikutnya terhadap syarah Umdatul Ahkam, seperti biasanya matanya masih sama seputar doa istiftah. Setorkan serentak, barakallahu fikum, tafadhalu. Satu lagi. Apa? Antum hafal doa istiftah, hafal? Lomba bain hafal? Antum hafal belum? Nah, kalau udah hafal besok setoran ya. Setoran walaupun enggak lengkap, doa istiftahnya tak enggak masalah, ikut berdiri besok ya. Naam. Ahsantum barakallahu fiikum anakumullah. Kita lihat berikutnya halaman 10. Qauluhu qabla an yaqra. Jadi beliau berdiam sejenak. Itu bukan berarti diam itu enggak ngomong loh ya. Dalam artian bukan berarti diamnya itu beliau enggak baca. Beliau itu diam dari qiraah. Diam dari bacaan Al-Fatihah maksudnya. Karena baca apa? Al-Istiftah dulu baru Al-Fatihah. Bisa dipahami ya? Jangan sampai dipahami kemarin kita lewati kan. Hunaihatan, diam sesaat itu bukan berarti diam enggak bicara, istilahnya enggak baca apa-apa, tidak. Beliau diamnya itu diam dari baca Al-Fatihah. Maksudnya apa? Beliau baca istiftah dulu gitu loh. Kita lihat. Qauluhu qabla an yaqra ay qabla al-Fatihah, ya kan? Sebelum beliau membaca Al-Fatihah, beliau diam sebentar. Diam sebentar itu diam baca apa? Doa istiftah. Wa hadzal istiftah mustahabbun wa laysa biwajibin. Penting ini. Doa istiftah ini mustahab, sunnah, bukan wajib. Fi qauli jamaahir ahli ilm. Menurut pendapat jumhur, pendapat mayoritas ahlul ilm, bahwasanya doa istiftah itu adalah mustahab bukan wajib. Mafhum? Sehingga kalau terlewatkan sah enggak salatnya? Sah. Paham? Kemudian juga bacaan surat-surat pendek setelah Al-Fatihah itu mustahab juga itu. Itu bukan wajib. Sehingga kalaupun terlewatkan sah juga. Yang rukun itu Al-Fatihah, itu rukunnya. Paham ya? Itu rukunnya. Jangan sampai terlewatkan. Nah, jangan sampai ada pemahaman karena rukuk dihitung apa satu rakaat akhirnya bermudah-mudahan. Akhirnya apa? Pas bukan tunggu rukuk. Allahul musta'an. Mafhum? Naam. Wallahu alam, kalau ana lebih cenderung yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri dan juga yang lainnya, bahwasanya apa? Bahwasanya rukun itu tidak bisa ditambah dengan sujud sahwi. Sebagaimana Syekh Abdul Hamid kemarin jelaskan juga kan, yang bisa ditambah dengan sujud sahwi itu perkara yang wajib yang terlewatkan. Tapi kalau perkara rukun itu tambah satu rakaat yang baru. Mafhum? Dan Al-Fatihah termasuk ruknun min arkanis shalah. Jadi kalau dapat rukuk saja tanpa Al-Fatihah, kalau anak pribadi lebih menguatkan apa? Belum dapat satu rakaat. Adapun hadis Abi Bakrah itu adalah khusus. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Ta'ala menambahkan padamu rasa semangat dan jangan terulang lagi. Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya khusus. Adapun dengan dalil itu dipakai untuk umum, akhirnya orang-orang rukuk langsung dapat satu rakaat. Itu menurut dalil hadisnya Ubadah bin Samit muttafaqun alaih, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, lemah pendapat tadi. Wallahu a'lam, menguatkan yang mana silahkan urusan antum ya. Kalau ana lebih kuat bahwasanya Al-Fatihah itu rukun. Sehingga kalau terlewatkan nambah satu rakaat lagi. Mafhum? Nah, tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Paham ya? Nah, jelas sekali dalilnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nanti kita bahas juga nanti, kita lihat. Kata beliau di sini barakallahu fikum, waman aujabahu, dan barang siapa yang mewajibkan doa istiftah, perhatikan ini, yang mewajibkan baca doa istiftah,
fa inna ma yastadil bi ummi hadis. Mereka berdalilkan dengan keumuman hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, Rasulullah ketika salat baca istiftah atau tidak? Membaca. Sehingga wajib kata mereka. Padahal pendapat jumhur bagaimana? Mustahab. Paham ya? Mustahab itu hukumnya sunnah. Jadi membaca doa Allahumma ba'id baini hukumnya apa? Mustahab atau sunnah, bukan wajib. Mafhum? Sehingga kalau terlewatkan perlu enggak susah nih? Enggak perlu. Perlu enggak nambah rakaat baru? Enggak perlu. Karena yang rukun itu adalah Al-Fatihah. Sebelum itu apa? Takbiratul ihram. Jangan lupa baca takbirnya. Bukan ngangkat tangan lo ya. Ngangkat tangannya mustahab. Takbiratul ihramnya yang rukun. Allahu Akbar, ngangkat tangannya itu mustahab. Takbirnya itu yang rukun. Paham ya? Naam. Kita lihat sini. Qauluhu faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Di sini ada iskal. Bagi orang yang belum paham, ana jelaskan. Di sini lihat terkesan bahwa saya bersumpah atas nama bapakku dan ibuku. Kan enggak boleh. Man kana halifan falyahlib billah. Ya kan? Barang siapa yang bersumpah hendaknya dia bersumpah atas nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi, wa rabbil Ka'bah, wallahi uqsim billah wa rabbil Ka'bah. Semuanya demi Allah. Demi Rabb yang di Ka'bah boleh. Tapi ini bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, apakah makna sumpah? Para ulama telah menjelaskan, hada laisa qasaman wa innama huwa fidaun. Maknahu ana ufdika ya Rasulullah bi abi wa ummi. Antum kasih penjelasan enggak masalah biar nanti enggak bingung nanti. Karena kalau kadang orang bertanya, berarti boleh sumpah dengan demi bapakku. Itu kalau ngartikannya, ya Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku. Keliru. Paham ya? Karena bukan sumpah ini. Terus bagaimana maknanya? Maknanya adalah ana ufdika ya Rasulullah bi abi wa ummi. Artinya apa? Naam, aku menebusmu ya Rasulullah dengan bapakku dan ibuku. Fida, tebusan. Jadi kalau seandainya tidak tunaikan, tebusannya bapak dan ibuku. Jadi pahami? Naam. Jadi orang ini bertanya dengan pertanyaan yang semangat biar dikasih jawaban gitu loh. Jadi bukan sumpah ya. Ana ulangi lagi. Ucapan bi abi anta wa ummi hada laisa qasaman wa innama huwa fidaun. Hada laisa qasaman wa innama huwa fidaun. Maknahu ana ufdika. Ana ufdika. Ini bukan sumpah tapi ini adalah fida, tebusan. Paham ya? Yang maknanya adalah ana ufdika, aku menebusmu ya Rasulullah dengan apa? Dengan bapakku dan ibuku. Bukan sumpah loh ya. Kalau sumpah enggak boleh. Wa abi wa ummi, demi bapakku dan ibuku, enggak boleh. Apalagi demi bangsa dan negeriku. Ya kan? Demi bangsa dan negeriku kami mengabdi. Boleh enggak seperti itu Sadiqun? Ayo. Kalau bersumpah harus menyebut nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Billahi, wallahi, tallahi, seperti itu. Jangan sampai keliru. Makanya sumpah setia, sumpah pemuda yang kadang mengatasnamakan demi bangsa dan negeriku itu keliru. Paham ya? Nah, kalau sumpah demi Allah. Iya kan? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wa fihi tafdiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ab. Di sini ada pendalilan Rasulullah SAW menebus dengan bapaknya. Paham ya? Tafdiyah itu karena makna abi wa anta ummi tadi bukan qasam ya, tapi maknanya ada fida. Itu tebusan. Waqad fadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairahu, dan sungguh pernah Rasulullah SAW itu menebus yang lainnya. Nah, tahu makna tebusan kan tuh? Tebusan itu ibaratnya gini. Kalau seandainya dia tidak melakukan sesuatu, tebusannya fulan bin alan misalkan. Paham ya? Nah, kalau dia misalkan berjanji untuk melakukan sesuatu ternyata tidak melakukan sesuatu, nah itu tebusannya bapakku dan ibuku. Urusannya bapak ibunya itu urusannya. Itu makna tebusan seperti itu. Paham enggak? Nah, misalkan gini. Contoh yang kedua. Nah, si fulan di penjara. Nah, si fulan di penjara. Kami berjanji si fulan itu enggak salah. Kami menyaksikan enggak salah. Kalau salah bagaimana kalau salah? Kalau salah tebusannya bapak dan ibuku. Tebusannya. Nah, itu urusannya bapak dan ibuku. Atau tebusan yang mudah untuk pahami juga. Contohnya ada, nah barakallahu fiik, si A ini ada suatu permasalahan yang sangat sulit, tidak bisa dientaskan kalau menebus. Kita bawa uang beberapa rupiah atau dolar misalkan, dikasihkan ke orang tadi, nebus agar si A bisa keluar. Itu nebus juga namanya. Itu makna secara bahasa seperti itu ya. Nah, sehingga ini fungsinya itu apa fungsinya? Untuk memperkuat gitu loh ya. Dengan orang yang sangat dia cintai sampai menebus. Ya kan? Kan dia aslinya enggak berani nebus kalau orangnya enggak
Dia tidak mencintainya. Karena cinta dan sayang terhadapnya sampai menebus pun berani itu loh. Bisa dipahami enggak? Kita lihat nanti. Naam, fa'an Ali radhiyallahu anhu qala ma sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a abawayhi li ahadin illa li Sa'ad bin Malik, masyaallah ini. Dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, aku tidak pernah mendengar Nabi SAW mengumpulkan kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, untuk seorang pun kecuali untuk Sa'ad bin Malik, mengumpulkan dari tebusan itu maksudnya. Kecuali untuk Sa'ad bin Malik. Fa inni sami'tuhu yaqulu yauma Uhud, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Malik pada perang Uhud, ya Sa'ad, irmi fidaka abi wa ummi. Wahai Sa'ad, lemparkanlah. Naam, aku akan menebusmu dengan bapakku dan ibuku. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya barakallahu fiik? Bukan sumpah tapi tebusan. Maksudnya itu jaminannya adalah bapakku dan ibuku, lempar. Ini kan istilahnya apa, keutamaan khusus untuk Sa'ad bin Malik ya. Karena biasanya itu Rasulullah enggak sampai mengucapkan bi abi wa ummi, di antaranya ini sekali ini. Mengumpulkan bapak dan ibunya sebagai tebusannya. Bi abi anam. Irmi fidaka abi wa ummi. Lemparkanlah. Sebagai tebusan untuk menebusmu bapakku dan ibumu. Bapakku dan apa? Ibuku. Paham? Mirip dengan yang pertama tadi. Bi abi anta wa ummi, cuma ini orang lain. Orang lain mengucapkan Rasulullah agar apa? Agar dikasih jawaban. Itu kan ada sambungannya itu kan. Nah, barakallahu fiik, agar dikasih jawaban, agar diberi apa? Diberi solusi atau diberi barakallahu fiik, jawaban terhadap kenapa Rasulullah diam sesaat tersebut. Bisa dipahami enggak ini? Bisa dipahami? Ayo, kita lihat sini. Wa hadhi manqabatun Sa'ad radhiyallahu anhu, ini adalah keutamaan khusus manqabah, keutamaan, keistimewaan khusus untuk Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Malik beda dengan Sa'ad bin Mu'adz ya. Kalau Sa'ad bin Mu'adz lebih istilahnya apa? Beliau juga punya keutamaan khusus itu. Apa keutamaan khususnya? Keutamaan khususnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Apa? Arsy-Nya Allah Ta'ala bergetar ketika beliau meninggal. Pernah dengar kisahnya itu kan? Naam. Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Bergetar arsy-Nya Allah Ta'ala ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Itu beda lagi, ini Sa'ad bin Malik. Paham ya? Naam. Qauluhu ara'aita suqutaka baina takbir wal qiraah. Maknanya apa barakallahu fiik? Maknanya adalah apa yang kau ucapkan ketika kau diam antara takbir dan qiraah? Ai ma taqulu fi, apa yang kau ucapkan di situ? Nah, jadi maknanya itu ara'aita itu akhbiruni, kabarkan kepadaku. Diamnya engkau antara takbir dan qiraah itu, ma taqulu, apa yang kau ucapkan? Paham? Nah, karena ara'aitum karena maknanya akhbiruni. Afara'aitumul Lata wal Uzza, akhbiruni, kabarkan kepadaku. Kabarkan kepada kami tentang Lata wal Uzza itu apa? Paham? Ara'aita sukutaka, kabarkan kepadaku tentang diamnya engkau antara takbir dan qiraah, apa yang kau ucapkan? Qauluhu aqul, ucapan beliau, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kemudian Rasulullah menjawab dan mengatakan, aku katakan, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan antara dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara barakallahu fiik timur dan barat. Wal murad bil muba'adah, yang diinginkan dan muba'adah di sini dijauhkan, apa maknanya? Mahwu ma hasala minha, yaitu menghapuskan, mahwu itu menghapusnya, menghapuskan apa saja yang telah terjadi dari dosa-dosa tersebut, wal ismah, dan memberikan penjagaan, kama amma sayati minha, dari perkara-perkara yang akan datang dari apa? Dari dosa-dosa tersebut. Bisa dipahami? Dihapuskan dosa-dosanya dan juga dikasih penjagaan agar apa? Agar tidak terjatuh dalam dosa-dosa tersebut. Paham itu makna daripada muba'adah, menjauhkan. Bisa dipahami? Karena ini kan sesuatu maknawi kan, dosa kan enggak nampak. Jadi muba'adah dijauhkan itu bukan maknanya nampak kelihatan, itu kan. Maksudnya muba'adah itu dihapus dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, dan juga apa? Dikasih penjagaan untuk kedepannya semoga tidak terjatuh dalam dosa lagi. Mafhum? Naam. Kita tutup yang terakhir. Wa hadha du'aun 'azimun. Ini doa yang sangat agung. Yatadarra'ul mu'min ila rabbih ta'ala. Yang mana seorang mukmin hendaknya selayaknya dia yatadarra', terus mengulang-ulang terus. Kalau bisa diibaratkan merengek dan terus-menerus mengulang-ulang
kepada Rabbnya, an yaj'ala bainahu wa baina khatayahu wa bainan dzunub wal ma'asi, yaitu agar Allah Ta'ala menjadikan antara dirinya dan antara dosa-dosanya, antara dosa-dosa, antara kesalahan-kesalahannya dan antara dosa-dosanya dan kemaksiatan-kemaksiatan baunan syasi'an, yaitu jarak yang sangat jauh. Baunan itu masafah artinya. Baunan artinya masafah. Masafah itu jarak. Syasi'an itu ba'idan. Paham ya? Jarak yang jauh. Wa farqan wasi'an, dan juga dijadikan pemisah yang luas. Bihaitsu la yatalawwasu bi syai'in minha, dengan catatan apa? Tidak terkotori, yatalawwas, tidak terkotori, la yatawassakh, tidak terkotori, bi syai'in, dengan sesuatu apapun dari dosa-dosa tersebut. Li'anal ma'asi wal 'iyadu billah min asbabid damam lil umam wasyu'ub. Sahih, dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan dosa wal 'iyadu billah, berlindung itu hanya kepada Allah Ta'ala, min asbabid damaril umam wasyu'ub, termasuk sebab-sebab hancurnya umat-umat dan hancurnya bangsa-bangsa. Syu'ub itu bangsa-bangsa ya. Naam, syu'ub artinya bangsa-bangsa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Wa min asbabi khudlanillahi lil 'abd, dan juga termasuk sebab rendahnya, hinanya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Atau termasuk sebab Allah Taala menghinakan, merendahkan hambanya. Wa min asbabi kulli syarr, dan juga termasuk sebab-sebab seluruh kejelekan, yaitu perbuatan dosa. Pantunnya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Nah, Hizam, kalau tanya masih hafal Zam? Bahal? Tambahnya hafal belum tambahnya? Belum? Itu jangan inginnya itu. Ra'aitud dzunuba tumitul qulub wa qad yurisu dhilla idmanuha wa tarkud dzunubi hayatul qulub wa khairun nafsi ka isyanuha wa hal afsadad dina illa al muluk ahbaru su'in wa ruhbanuha. Tambahannya. Itu bagus sekali pantunnya ya. Artinya ra'aitud dzunuba tumitul qulub, aku melihat dosa-dosa itu bisa memadamkan hati, mematikan hati. Kemudian apa? Waqad yurisu dhilla idmanuha, dan sungguh orang yang kecanduan dengan dosa tadi akan mewariskan apa? Kehinaan. Dhil, kehinaan, kerendahan. Wa tarkud dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa itu sumber hidupnya hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan yang paling terbaik, sebaik-baik untuk dirimu adalah apa? Meninggalkan dosa-dosa tadi. Wa hal afsadad dina ilal muluk, dan tidaklah agama itu rusak kecuali para raja yang rusak. Wa ahbaru su'in wa ruhbanuha, dan para ulama yang jelek dan jahat dan ahlu ibadahnya mereka. Wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Ahbar itu kan pendeta atau ahlul ilm orang Yahud kan. Ruhban itu ahlu ibadahnya orang Nasara. Paham? Wa hal afsadad dina illal muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Nah ya, itu kalamnya siapa? Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Ra'aitud dzunuba tumitul qulub wa qad yurisu dhilla idmanuha wa tarkud dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsadad dina illal muluk ahbaru su'in wa ruhbanuha. Paham ya? Naam. Jadi yang kita ambil itu, kita tutup dengan ayat itu. Yaqulu azza wa jalla wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Artinya, dan sungguh Allah Ta'ala memberikan permisalan suatu kampung yang dulunya, lihat, kampung yang dulunya penduduknya aminatan mutmainnah, kampung tersebut aman, tentram, langgeng, ya'tiha rizquha ragadan, mendatangi mereka rezekinya ragadan dari seluruh penjuru, banyak sekali. Ragadan itu adalah katsiran, banyak sekali. Min kulli makan, dari seluruh tempat. Fakafara bi an'amillah, akhirnya penduduk negeri tersebut kufur bi an'amillah, dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Apa balasannya? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah Ta'ala rasakan mereka dengan apa? Dengan pakaian rasa kelaparan dan juga rasa takut dengan sebab apa yang mereka lakukan. Mafhum? Syahidnya apa syahidnya nih?
Syahidnya perbuatan dosa bisa menghancurkan suasana dan keadaan. Bisa menghancurkan apa? Suasana dan keadaan yang semula aman, tentram, langgeng, makmur, gara-gara dosa dan juga kufur nikmat, akhirnya Allah Taala apa? Padamkan semua kenikmatan tadi. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.